Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Baiklah, di studio Komsos pada hari ini sudah kedatangan suster muda yang TOP BGT PSN SKL DECH ya. Beliau ini selalu ceria. Kita akan ngobrol dalam tentang apa ya dibilangnya ya, tentang rohani anak-anak zaman sekarang atau dan lain sebagainya. Pokoknya kita akan ngobrol dan bincang asik dengan beliau ya. Ada Suster Yolanda RSCJ. Hai Suster Yolanda, apa kabar? Halo Mbak Krisan, selamat sore. Selamat. Saya baik. Oke, puji Tuhan ya. Senang sekali deh Suster Yolanda hadir di sini. Kita akan ngobrol santai ya Suster ya. Siap. Kalau misalnya ngobrolin panggilan ya zaman sekarang. Panggilan zaman sekarang itu banyak sekali yang mau jadi imam, yang mau jadi biarawati gitu, suster gitu. Itu agak-agak kekurangan peminat. Betul atau tidak? Betul sekali. Jangankan jadi imam dan suster. Iya. Untuk ke gereja saja banyak yang tidak mau ke gereja. Wah, zaman sekarang. Zaman sekarang anak muda. Oke, di tengah dunia yang carut marut, Allah bahasanya ya. Nanti carut marut Banyak apaan tuh tantangannya. gitu. Iya, banyak tantangannya. Justru kalau misalnya yang seusia-usia kita ini kan biasanya ngelihat dunia sekarang tuh semakin mendekatkan diri dengan Tuhan ya. Ya. Tapi anak-anak muda zaman sekarang justru kebalikannya. Ya. Oke, kita nanti akan ngobrol seputaran itu. Tapi kenapa sih Suster Yolanda sendiri merasa tertarik zaman dahulu gitu ya? Zaman dahulu kala. Iya, awal mulanya Suster Yolanda merasa ini adalah panggilan saya untuk menjadi suster. Terus udah gitu saya memilih kongregasi ya dibilangnya Kongregasi ya. ya. Betul. Kongregasinya di RSCJ. Cerita dong Sus, jangan sedikit panjang. Oh panjang. Kalau cerita semua sampai besok juga tidak sampai minggu depan. Ditungguin sama Om Stefan. Ditungguin. Om Stef nungguin nanti tidur di sini. Tidur di sini. Terima kasih Mbak Krisan, terima kasih untuk undangannya, untuk berbagi bersama di sini. Mungkin cerita sedikit tentang awal mula saya mau menjadi seorang biarawati. Motivasi awalnya sebenarnya sederhana. Jatuh cinta karena perjumpaan dengan seorang biarawati. Saya ingin menjadi biarawati itu karena jubah. Karena keanggunan dan jubah putihnya para biarawati yang datang ke gereja saya, ke stasi saya di Flores. Saya dari Flores, Manggarai. Jadi dari situ saya rasa tertarik, kayaknya saya mau seperti mereka. Terus juga selain jatuh cinta pada jubah dan juga keanggunan mereka, yang kedua juga pada kesederhanaan dalam pelayanan mereka. Saat itu saya melihat seorang suster pergi membagi komuni untuk orang-orang sakit. Karena di tempat saya itu untuk pelayanan kepada umat sangat minim karena kekurangan imam. Kembali lagi kita kekurangan imam, walaupun itu sudah dahulu kala ketika saya umur 6 tahun. 6 tahun berarti tahun berapa itu? 2000-an. Okay. Jadi sekarang 2024 dan tahun 2000-an sudah mulai krisis panggilannya, dengan pelayanan ke daerah itu sudah sangat minim. Gak harus menghitung umur ya Sobat Komsos ya. Oh gak usah. 2000. Suster umurnya 6 tahun 2004 berarti suster masih gitu. muda. Masih muda. Sangat muda sekali. Jadi itu jatuh cinta saya pertama, ingin menjadi seorang biarawati karena kesederhanaan dan pelayanan dari seorang suster. Lalu yang kedua mungkin dilihat dari pelayanan di tempat saya. Mungkin dari concern saya ya, melihat kok jarang biarawati datang ke tempat saya, jarang para imam datang ke tempat saya. Kenapa? Ada pertanyaan seperti itu. Ada kerinduan dan kehausan sebenarnya di sana. Waktu saya masih kecil ya, sudah ada kerinduan dan kehausan sesuatu. Dan bersyukur saya berkembang dan hidup di keluarga yang sangat Katolik. Katoliknya sangat bisa dikatakan taat dengan berdoa di keluarga. Mungkin ini juga menjadi motivasi awal saya, karena doa di dalam keluarga, walaupun doanya mungkin ya ritual, setiap malam doa rosario, terus setiap malam kumpul bersama, khususnya untuk sosok seorang ibu yang mengajarkan bagaimana berdoa. Mungkin karena itu juga doa dari keluarga, dari orang tua. Iya, tapi itu bagus ya. Ritual yang bagus gitu. Karena sebenarnya ritual itu membantu. Sebenarnya karena tadi Mbak Krisan bicara di awal bagaimana dengan orang muda saat ini. Jadi untuk saya ini menjadi motivasi awal, berawal dari keluarga.
Jadi karena saya sendiri untuk menjadi seorang biarawati itu bukan karena ceramah tentang promosi panggilan bahwa ini kongregasi ini, biara ini begini-begini, tapi awal mulanya karena hidup sederhana di keluarga dengan berdoa, dengan ke gereja, dengan terlibat. Dan dulu Mbak Krisan jujur saya tidak terlalu aktif dalam arti di gereja itu terlibat ini itu, hanya doa di keluarga, pergi ke gereja setiap hari Minggu, dan juga perjumpaan dengan biarawati jarang. Mungkin bisa dihitung waktu saya masih kecil perjumpaan dengan kaum biarawati. Ya. Tapi bukannya kalau misalnya orang lebih di kota gitu ya, memikirkan bahwa kayaknya di daerah mah lebih banyak nih, apalagi Flores ya. Lebih banyak nih imamnya, terus biarawatinya dan lain sebagainya yang mampir, yang mengunjungi gitu. Tapi ternyata sedikit ya. Iya, mungkin di tempat yang lain, tapi tempat saya dulu jarang. Tempat saya di stasi, karena saya dari stasi, bukan di paroki. Jadi untuk biarawati jarang untuk kunjung ke umat. Dan saya tahu alasannya kenapa, karena memang kekurangan imam dan biarawati waktu itu yang berkarya di paroki saya. Saya tidak tahu di paroki yang lain. Tapi memang di keuskupan, saya dari keuskupan Ruteng, jadi itu banyak biarawati. Bahkan biara itu tetanggaan. Jadi kayak rumahnya ini ada biara, ini di sini ada biara. Oke. Nah kalau misalnya tadi jatuh cintanya sama jubahnya kayak yang di Sister Act bukan sih? Saya jatuh cinta dengan jubah dulu itu Suster CB. Karena di paroki saya ada Suster CB yang berkarya di sana, tapi akhirnya saya tidak masuk ke CB. Kenapa memilih RSCJ? Maaf ya, sebentar saya lupa ini apa namanya? Silent, tuh kan? Tuh. Kayaknya ada pertanyaan masuk itu. Aduh, iya nih ada pertanyaan masuk. Ngaco nih Krisa nih kata si Om Sam. Oke, lanjut. Kenapa memilihnya RSCJ gitu? Nah, kenapa memilih RSCJ? Justru nggak CB, karena yang dilihat adalah jubah susternya suster CB kan? Sudah pernah lihat RSCJ belum? Sebelumnya sudah kenal RSCJ? Yang dulu sebelum kenal saya hari ini. Udah Suster Heni. Oh, Suster Heni. Pernah di sini? Suster Heni pernah di Komsos kan? Iya, pernah di Komsos, di majalah. Majalah komunikasi. Benar. Sebenarnya ada beberapa poin penting kenapa saya memilih RSCJ. Yang pertama itu saya jatuh cinta pada logo RSCJ. Mungkin pernah lihat hati yang terbuka? Belum pernah lihat. Baru sekarang. Biasa hatinya tertutup. Nah, itu keunikan kami. Kalau yang biasanya kan tertutup, kami terbuka. Why? Jangan dijawab pakai bahasa Inggris langsung gitu. Saya juga tidak bisa. Jadi memang dulu ketika ada satu suster RSCJ datang ke sekolah saya untuk promosi panggilan, dan beliau menjelaskan tentang RSCJ. Ketika dia menunjukkan hati ini, sama seperti Mbak Krisan tadi tanya, kenapa hatinya terbuka? Biasanya yang kami kenal hati tertutup. Dan sering kan kalau kita jatuh cinta langsung simbolnya hati. Jadi saya jatuh cinta, tapi ini kok terbuka. Pertanyaan penasaran itu yang membuat saya kayak ingin tahu lebih dalam. Apa sih sebenarnya? Waktu itu saya SMA kelas 3. Lalu yang kedua, selain karena logo, yang kedua karena kesederhanaan. Kesederhanaan dalam arti suster yang datang ke sekolah saya itu tidak memakai jubah. Padahal waktu saya umur 6 tahun, 7 tahun saya jatuh cinta karena jubah. Tapi saat saya bertemu RSCJ, susternya sederhana, pakai pakaian seperti biasa. Bahkan saya tidak berpikir bahwa dia suster. Saya bertanya, dia siapa? Itu kelas berapa? Kelas 3 SMA. 3 SMA. Jadi panggilan saya itu dari umur 6-7 tahun SD kelas 1 kelas 2, setelah itu sampai saya SMA kelas 3 baru muncul lagi. Ada benih panggilan, mulai tumbuh benih panggilan lagi. Ya. Jadi saat ketemu RSCJ itu. Jadi itulah yang membuat saya tertarik masuk RSCJ, karena hati yang terbuka dan juga karena kesederhanaan dan pelayanan mereka. Pelayanan RSCJ maksudnya saat susternya menjelaskan tentang bahwa ini pelayanan kami di Indonesia dan di seluruh dunia. Itu ada pertentangan gak dari orang tua saat bilang saya mau jadi biarawati? Nah, ini menarik karena sekarang gini ya, saya dulu suster ya. Oke, kayaknya ini pernah saya singgung juga di Bisik deh atau di Baki Cireng, saya lupa. Baki Cireng belum pernah. Saya pernah dulu punya cita-cita jadi suster SMP. Tapi ibu saya bilang intinya tidak mengizinkan. Karena jadi suster tuh susah banget, berat dan lain sebagainya. Betul sekali.
kaulnya seumur hidup dan lain sebagainya itu susah sekali gitu. Jadi Betul. tidak mendapatkan restu lah ya. Akhirnya Betul, ya betul. sudah lah ya gitu. Betul. Biasanya orang-orang yang pengen jadi imam atau jadi biarawati itu dapat pertentangan pertama kali adalah dari keluarga. Dari keluarga, Iya, betul. kalau suster Sebenarnya bukan, tidak terlalu bisa dikatakan tidak pertentangan yang besar ya. Hanya kekhawatiran mungkin dari ibu saya. Khawatir sama tadi. Kalau jadi suster, kamu akan pergi sekarang dan selamanya tidak akan balik lagi. Karena masih berpikir situasi hidup membiara, situasi sebelum Konsili Vatikan kedua ya. Jadi kalau dulu kan semua kalau masuk biara yang kontemplatif, jadi sekali masuk selamanya tidak akan balik lagi. Jadi sangat tertutup. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh ibu saya. Kalau kamu pergi, apalagi kamu anak bungsu, kamu tidak akan ketemu dengan kami lagi. Dan kamu tidak akan ketemu saya lagi, ibumu. Jadi berpikir seperti itu. Nah tapi kan waktu itu saya bilang, coba saja dulu. Gak mungkin saya gak balik lagi. Karena setahu saya, ketika susternya RSCJ menjelaskan bahwa kamu akan ada waktu untuk liburan, untuk kunjung keluargamu. Tapi memang ibu saya berat untuk melepaskan saya waktu itu. Berat khawatirnya itu. Bukan berarti dia tidak mendukung panggilan saya. Dia mendukung 100%. Bahkan saudara dan kakak saya juga. Tapi ada kakak saya juga yang pertama mungkin sedikit tidak terlalu mendukung saya masuk biara. Bahkan 1 tahun saya di dalam biara, dia belum sempat bicara dengan saya. Marahnya lama ya? Ya, jadi karena di Flores itu kan untuk belis itu sesuatu yang penting ya. Dan juga adat istiadat itu sangat kuat di Flores. Jadi ketika kamu menikah pasti itu akan menambah keturunan dan juga semakin besar keluarganya. Dan ada disebut di Flores, kami bilangnya sida. Sida itu berarti anak perempuan siap untuk memberi sesuatu kepada saudara laki-lakinya. Dan kalau ada acara adat pasti ada sesuatu yang penting dari keluarga perempuan, anak perempuannya. Nah itu yang dipikirkan oleh kakak saya. Kalau dia jadi seorang biarawati, berarti dia tidak mempunyai tanggung jawab untuk keluarga. Karena dia akan pergi dan hanya pelayanan, gitu. Jadi itu sebenarnya menjadi kekhawatiran keluarga saya. Tapi berjalannya waktu secara khusus setelah saya kaul pertama, mungkin ini rahmat panggilan saya yang paling istimewa ya. Rahmat benar-benar Tuhan bekerja dalam hati setiap anggota keluarga saya, khususnya ibu saya. Saat saya libur setelah kaul pertama, situasi berbeda. Kakak saya datang memeluk saya dengan wajah yang bahagia. Ibu saya juga semakin ceria, semakin bahagia, dan semakin melihat saya bahwa anak saya bahagia, berarti saya juga bahagia. Jadi dia tidak bertanya lagi, kamu nanti masuk akan lama. Jadi momen itu yang membuat saya bahwa rahmat panggilan saya bukan hanya untuk saya sendiri, tetapi untuk keluarga saya juga. Hati mereka dulu yang mungkin tertutup untuk mengizinkan anaknya masuk biara, tapi karena rahmat Tuhan yang bekerja dalam diri saya dan juga bekerja dalam diri mereka. Jadi ada dua pihak ini, keluarga dan saya sendiri. Kalau seandainya saya memperjuangkan sendiri dengan panggilan saya, mungkin saya tidak bisa. Iya. Tapi doa dari orang tua sangat penting. Akhirnya hatinya terbuka. Akhirnya hatinya terbuka, benar. Jadi spiritualitas kami bukan hanya saya alami, tapi keluarga saya juga alami. Loh emang karya dari Suster RSCJ itu apa sih? Nah, kami RSCJ berkarya di dunia pendidikan yang formal dan non formal juga. Jadi sebenarnya dulu saya jatuh cinta itu di dunia pendidikan karena cita-cita saya dari kecil mau jadi guru. Mau menjadi seorang pendidik. Bahkan dulu ketika saya masih kecil saya akan praktekkan di rumah itu. Ketika saya umur masih 6-7 tahun, 8 tahun saya mengajar. Bahkan tidak ada murid itu di depan. Saya pura-pura mengajar. Oh pura-pura? Pura-pura mengajar. Karena saya melihat, karena memang lingkungan saya banyak guru. Jadi saya terinspirasi dari mereka mungkin. Jadi karya kami di dunia pendidikan formal dan non formal. Dan waktu Suster RSCJ menjelaskan tentang RSCJ, salah satunya yang ditekankan adalah bahwa kamu ketika masuk RSCJ kamu akan menjadi seorang pendidik. Baik pendidikan di sekolah formal maupun non formal. Karena untuk menjadi pendidik tidak harus ke sekolah. Di mana-mana kita bisa menjadi pendidik. Setuju. Selain di Bandung berkarya di mana lagi nih? Kami di Indonesia ada di 3 keuskupan Bogor, Keuskupan Agung Jakarta, dan di sini di Bandung. Kalau di Bogor ada 1 komunitas, di Jakarta Selatan ada 1 komunitas, kalau di Bandung ada di Jalan Ambon 25 dan juga ada di Balai Endah, di PKBM Buana Mekar. Oh oke. Itu ada Suster Heni ya di sana ada ya? Suster Heni ya. Suster Heni. Rindu
rindu sama Rindu. susternya ini. Sekarang jangan gini rindunya, Oh gini hati yang ya. terbuka. Oh hatinya terbuka ya. Oke. Dipakainya nih kalau foto gini ya, gitu hatinya terbuka. Oh iya benar. RSCJ sekali. Nanti anaknya jadi RSCJ. Hah? Anaknya Mbak Krisan jadi RSCJ. Oh didoakan ya berarti. Amin. Berarti oke, siap. Diaminin aja dulu isi ya. Ya bilang ke Soalnya- Mas Herman ya jadi iya. RSCJ. Soalnya baru punyanya Anabul, suster. Iya. Saya doakan. Amin, terima kasih. Aduh, dapat berkat nih bisa ketemu Suster Yolanda hari ini ya. Setelah off air kita berdoa bersama. Oh bisa. Coba. Pendiri kami itu bagus, doa kepada pendiri kami Santa Madeleine Sophie Barat. Oke. Khususnya untuk itu. Baiklah. Ih, seru banget ya. Suster, tapi saya penasaran ya. Suster tadi kan melihatnya dari kesederhanaan suster-suster RSCJ yang justru tidak mengenakan jubah dan lain Ya, sebagainya. betul. Gitu ya. Orang-orang mungkin akan melihat ini kayaknya bukan, ini suster atau bukan ya gitu. Ada alasan khusus nggak setelah suster masuk ke RSCJ gitu tahu bahwa alasannya mengapa kongregasi ini tuh tidak memakai jubah? Memang awal saya masuk ketika RSCJ menjelaskan tentang kongregasi ini, tentang spiritualitas dan lain sebagainya, tidak terlalu ditekankan tentang jubah. Tapi sampai saya di dalam hidup bersama di dalam komunitas, saya menjadi lebih tahu apa arti jubah untuk kami. Jadi bukan berarti jubah identitas luar yang biasa yang dulu saya suka dengan suster yang berjubah, tapi lebih kepada bagaimana proses pengolahan hati kami. Jubah yang pertama, bagaimana hati kami dijubahi oleh hati kudus Yesus. Karena memang spiritualitas kami dari hati Yesus yang terluka menjadi hati yang terbuka. Jadi saat tikam lambung Yesus ditikam oleh prajurit, disitulah lahir kongregasi kami, keluar darah dan air. Dan dari hati yang terluka itu hati yang terbuka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pendiri kami namanya Santa Madeleine Sophie Barat. Beliau lahir 1779 di Prancis, kota Joigny, dan mendirikan kongregasi pada tahun 1800 di Prancis. Nah, dia dari keluarga yang sangat sederhana. Orang tuanya seorang pembuat gentong anggur dan ibunya ibu rumah tangga biasa. Tapi salah satu saudaranya seorang Jesuit. Jadi tadi anak yang suka mau masuk Jesuit. Iya. Dan yang mendidik dia waktu itu karena dia hidup di saat revolusi Perancis. Dan saat revolusi Perancis, orang-orang muda khususnya para perempuan tidak diberi kesempatan untuk mendapat pendidikan. Tapi pendiri kami ini dididik oleh saudaranya yang Jesuit itu, mendapat kelas khusus. Bahwa saya mau adik saya ini untuk mendapat pendidikan selayaknya laki-laki. Nah, saat waktu itu pendiri kami ingin menjadi Karmel sebenarnya, seorang kontemplatif yang hanya berdoa di biara saja. Saat itu keinginan, kerinduannya dia. Tapi saat bertemu dengan seorang Jesuit, teman dari saudaranya itu, dan seorang Jesuit itu kayak menginspirasi dia untuk menjadi seorang pendidik. Jadi kalau kamu menjadi seorang kontemplatif, kamu bisa menjadi seorang suster, seorang kontemplatif sekaligus seorang yang aktif. Aktif artinya kamu kontemplatif dan setelah kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kamu keluar untuk membawakan kasih yang kamu alami bersama Tuhan. Yaitu melalui pelayanan pendidikan. Nah, saat itu sebenarnya pendiri kami awalnya itu memakai pakaian seperti yang ada di sekitarnya, di tempatnya, di Perancis. Pakai pakaian yang tutup karena memang kan di daerah Perancis kalau musim dingin tutup semua kan, tutup semua. Makanya jubah kami awalnya seperti ini sebenarnya ya. Pak Krisan, saya lengkap bawanya. Ada foto. Ada foto. Penting. Ditunjukin nih. Ditunjukin. Ayo mana. Jadi begini, pendiri kami mungkin Mbak Krisan bisa lihat di sini. Sebenarnya sangat tertutup semua dulu waktu awal-awal sebelum Konsili Vatikan kedua. Jadi RSCJ sangat tertutup, bahkan untuk kami suster kami bilang kalau makan jagung susah. Karena kan makan jagung kita gini ya. Jadi karena tutup semua jadi susah makan jagung. Tapi setelah Konsili Vatikan kedua, di saat ada kapital RSCJ, mereka membahas mengenai bagaimana kita ke depannya untuk melayani masyarakat lebih luas. Supaya tidak ada batasan membuat masyarakat segan dengan kita, dengan jubah kita. Dan bagaimana kita mengikuti perkembangan zaman. Seperti ada suster kami bilang bahwa kita perlu mengikuti perkembangan zaman untuk mewartakan spiritualitas kita.
Bukan berarti kita mengubah spiritualitas kami sebagai RSCJ, tetapi kita perlu berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Makanya setelah Konsili Vatikan kedua, kongregasi memutuskan untuk lepas jubah. Supaya lebih terbuka, karena gereja setelah Konsili Vatikan kedua, gereja yang terbuka kepada siapa saja, universal. Dan disitulah kongregasi juga mulai bahwa kita harus memberanikan diri untuk keluar belusukan ke masyarakat supaya masyarakat tidak merasa segan dengan jubah kita. Itu. Tapi memang sulit. Awal-awalnya para suster yang sudah betah dan nyaman dengan jubahnya, bahkan sampai sekarang di luar negeri masih ada yang pakai jubah. Oh, itu tidak masalah ya? Tidak masalah. Karena kan itu khususnya suster-suster kami yang sudah tua, sudah umur 80-an ke atas. Itu. Tapi untuk pakaian kami disesuaikan dengan keadaan setempat. Jadi daerahnya seperti apa? Ya, misalnya kalau Mbak Krisa nanti suatu saat ke India, ketemu suster RSCJ di sana, mereka kalau acara formal memakai sari. Memakai sari, ada sari khusus untuk mereka kalau acara formal, misalnya ada pesta atau apa segala macam. Kalau ke Mesir, di sana masih pakai jubah, karena kan keadaan setempat. Iya. Ya. Terus kalau ke Amerika dan lain sebagainya, mereka tergantung dengan lingkungan sekitar. Kalau Indonesia kami seperti ini, pakai baju hitam putih kalau acara formal, kalau tugas bagi komuni di gereja, kita pakai baju hitam putih. Jadi ini dengan tujuan supaya kita lebih belusukan kepada masyarakat. Dan lebih simpel juga lebih simpel, ya. Nah mungkin ini makna kesederhanaan yang saya alami saat pertama kali ketemu RSCJ. Sikap kesederhanaan ini. Nah, ini buat sobat Komsos yang bertanya-tanya, kenapa sih kok suster bajunya gitu? Itu jawabannya. Iya. Dan bahkan ada yang menantang kami, kenapa tidak berjubah? Kan suster harus berjubah, harus punya identitas luarnya yang jelas. Oh ini suster. Nanti kalau ketemu kita tahu, oh ini seorang biarawati. Tapi kami bilang untuk identitas luar tidak terlalu menjadi persoalan untuk kami. Orang mau kenal tidak kenal, yang terpenting kami hadir untuk mewartakan kasih dari hati Yesus seperti spiritualitas kami. Begitu. Oke. Dan juga sesuai dengan karya-karyanya apa gitu ya, betul, pastinya. betul. Tapi benar gak sih kalau misalnya di pikiran orang-orang awam gitu, suster kan kerjaannya berdoa terus setiap hari. Kalau di film-film Hollywood gitu ya, bangunnya subuh banget, terus berdoa dan lain sebagainya gitu. Bener Itu mimpi saya awalnya masuk biara. Masuk biara mimpi saya akan masuk biara hanya berdoa, keluar kapel, keluar makan, terus pergi istirahat, bersih bunga-bunga itu di depan biara. Itu mimpi saya. Bukan mimpi, kayak bayangan saya. Kenyataannya suster, realitanya luar biasa berbeda. Tapi memang bangun subuh, berdoa, ada doa bersama dan lain sebagainya. Nah, kalau RSCJ mungkin berbeda. Kalau nanti suatu saat Mbak Krisan live in ya di biara kami. Oh bisa ya? Mungkin bisa datang. Kalau dengan keluarga juga datang untuk berdoa, mungkin mau rekoleksi bersama kami juga silakan datang. Oke, baru tahu aku. Ya, karena memang kami sangat berbeda dengan biara yang lainnya. Mungkin ada biara yang lain sangat ketat dengan doa-doa gereja. Misalnya ofisi jam berapa, terus doanya jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. RSCJ mempunyai cara membangun spiritualitasnya dengan cara yang berbeda. Jadi yang paling penting seperti yang disampaikan oleh pendiri kami, bahwa hidup kita yang paling utama adalah hidup batin. Hidup RSCJ harus dilandaskan pada hidup doa. Doa bukan berarti kita bagaimana dengan ritual-ritual, setiap jam gini kita doa, setiap jam gini. Tapi bagaimana doa membawa transformasi diri melalui pengolahan. Jadi itu makanya setiap kalau di rumah formasi, khususnya rumah formasi, mereka mempunyai jadwal yang sangat ketat. Misalnya meditasi 1 jam setiap pagi. Setelah meditasi ada perayaan Ekaristi. Setelah perayaan Ekaristi mereka lanjut dengan kelas. Setelah kelas ada refleksi dan lain sebagainya, ada bacaan rohani. Jadi kami lebih banyak untuk doanya itu hidup batinnya itu untuk proses pengolahan hidup batin sendiri. Dan jelas ada doa komunitas malam, terus ada perayaan Ekaristi bersama. Kalau doa untuk misalnya kalau yang tempat lain kan ada ofisi. Nah kami pilihan itu untuk doa ofisi. Jadi tidak harus jam 5 pagi kami ofisi, tidak. Bangun pagi tetap jam 5. Jam 5 terus bangun, siap-siap, terus meditasi 1 jam, setelah meditasi misa. Tapi untuk jadwalnya tidak harus terpaku jam segini-segini, karena tergantung misalnya karena komunitas kami semuanya hampir misa di gereja, di paroki. Jadi mungkin sekali seminggu pergi ke komunitas para pastor yang dekat dengan kami. Jadi kalau hariannya misa harian ke gereja, misalnya Jalan Ambon ke katedral. Jadi tergantung situasi dan keadaan. Misalnya perayaan Ekaristi jam 6 pagi atau jam 5 sore.
gitu. Oke, jadi ini juga tergantung dari kongregasinya juga ya, Iya, bagaimana gitu ya. bagaimana untuk membangun spiritualitas setiap orang itu untuk lebih berakar. Oke, Suster. Dilihat dari apa namanya? Hati yang terbuka. Hati Suster pernah terbuka nggak dulu Oh pasti. untuk orang cinta dan lain. Ini kayaknya pengalaman jatuh cinta ini. Pernah terbuka untuk seseorang? Pernah, pasti pernah, harus itu wajib. Sebelum masuk wihara. Kan 6 tahun mulai jatuh cinta ya, sama jubah dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi benih-benih tumbuh itu SMA kan. Ya. Nah, rentan waktunya itu. Iya, panjang loh. Pernah terbuka gak? Oh pernah, sering malah. Wah. Dulu sebelum masuk wihara. Dihitung dulu berapa orang yang masuk hatinya Suster. Tapi menariknya Mbak Krisan, dulu ketika saya masih muda, mungkin ini cara Tuhan kali, bahwa Tuhan sudah mempersiapkan saya, kamu akan menjalankan hidup panggilan. Saya tidak pernah berpikir atau sebutin anak zaman sekarang ya. Waduh. Sebutin anak zaman sekarang itu misalnya ingin ketemu terus. Mungkin karena perkembangan juga kali ya. Perkembangan sekarang kan anak muda sekarang itu sering handphone. Jadi kontak dengan yang jarak jauh itu sering. Jadi itu membuat jadi bucinnya itu tingkat dewa. Tapi dulu saya tidak pernah sampai ke titik bahwa saya ingin mempunyai, misalnya kan orang pasti berpikir nanti saya menikah, saya punya anak, saya akan seperti apa. Saya tidak pernah berpikir sampai ke sana. Mungkin saya bisa katakan saya pacaran, laki-lakinya yang lebih bucin. Tapi saya kayak ambil santai saja. Mungkin Tuhan sudah menghendaki saya bahwa kamu ada di jalan bukan untuk hidup berkeluarga suatu saat. Panggilannya beda ya? Panggilannya beda. Tapi memang jatuh cinta, ketemu dengan laki-laki dan lain sebagainya. Tapi mungkin waktu itu jatuh cintanya ya sebentar, kalau bisa dikatakan cinta monyet ya. Kalau orang jadi hanya untuk pacaran, senang-senang sebentar dan lain sebagainya. Paling lama berapa tahun? Paling lama dulu ada sampai 3 tahun. Lama loh, lumayan. Bahkan sebelum saya masuk biara ada yang mau kita laki-lakinya serius, tapi saya tidak pernah serius. Saya hanya serius dengan Yesus kayaknya sampai sekarang. Terus dia tahu kalau Suster akhirnya masuk hidup membiara itu bagaimana? Saya tidak kasih tahu. Oh, nggak kasih tahu. Tapi ditanya karena ada keluarga dekat saya, ditanya ke sana dan dia di mana, mereka pikir saya kuliah. Ternyata saya masuk biara. Tapi setelah itu dia tidak berani kontak karena saya sudah masuk biara, dan dia hanya tanya ke keluarga, ada teman saya, ada om saya, mereka tanya dia kemana. Kayak penasaran, kok saya tiba-tiba menghilang gitu. Tapi udah putus dulu? Atau pergi aja gitu? Kayak menghilang. Ghosting. Suster ghosting. Gak boleh gitu. Tapi dia udah bahagia sekarang kok. Kayaknya udah punya yang lain. Tapi waktu jadi suster pernah gak sih jatuh cinta gitu? Kan manusia, kan namanya manusia ya. Benar sekali, pasti. Itu ganteng. Iya, gitu, pasti. Misalnya. Rasa suka itu pasti ada kan. Lee Min Ho misalnya. Ketika masuk, saya sudah di biara sudah hampir 12 tahun Mbak Krisan. Sudah cukup lama ya. Nah, pengalaman jatuh cinta ketika di dalam biara, kembali lagi saya ke komitmen saya. Saya ada rasa suka dengan seseorang, kok ini ganteng gitu ya, sesuai dengan kriteria saya. Ini laki-laki. Apa sih kriterianya? Gentleman gitu. Kayak orang-orang Italia mungkin ya. Oh tidak, saya itu sangat Indonesia. Oh, sangat Indonesia. 100% Indonesia. 100% Indonesia. 100% Katolik. Itu. Jadi ada suka, tapi mungkin ini juga cara Tuhan membentuk saya ya, untuk semakin mencintai, memurnikan panggilan saya. Di saat saya seperti ada rasa suka dengan seseorang, itu makanya penting sekali ya Mbak Krisan, untuk ada pendampingan spiritual, ada bimbingan spiritual di dalam hidup membiara. Karena itu yang membantu. Ketika kita olah itu dengan orang yang membantu kita, itu akan membantu. Jadi kamu jatuh cinta kenapa? Dan juga kembali ke komitmen. Saya selalu bertanya, saya di sini untuk apa? Saya di RSCG untuk apa? Awal saya masuk ke biara ini tujuannya apa? Kalau memang tujuan saya hanya untuk main-main, mungkin saya jatuh cinta dengan laki-laki, saya akan keluar. Tapi itu yang membuat saya tetap berkomitmen bahwa saya jatuh cinta normal. Karena saya juga harus mengalami itu, artinya saya mengalami cinta. Ada suster kami bilang, ketika kamu jatuh cinta, saatnya kamu membangun cinta. Jadi pengalaman jatuh cinta itu justru memurnikan panggilan saya. Semakin memurnikan dan semakin membuat saya sadar, apa sih komitmen saya untuk menjadi RSCG? Jadi itu membantu saya untuk semakin berakar dengan spiritualitas saya juga.
Karena kan kalau saya jatuh cinta, saya akan bawa dalam doa dan saya akan mencari pembimbing spiritual untuk berbicara itu. Dan dengan pengalaman itu membuat saya bilang, oh, jadi saat saya jatuh cinta lagi ke depannya, saya tahu bagaimana cara mengatasinya. Ya. Oh, ternyata ya namanya suster kan. Pasti. Ya, atau namanya orang gitu kan. Mau suster, mau imam, itu kan manusia juga ya, yang pastinya juga manusiawi kalau misalnya tertarik sama seseorang gitu. Tapi balik lagi tadi tujuannya. Tujuan saya apa? Tujuannya apa gitu. Kalau misalnya tadi suster menyinggung bahwa nggak sebucin anak-anak zaman sekarang gitu ya. Nah, kalau misalnya ngomongin bucin, sebucin apa anak-anak zaman sekarang terhadap Tuhan Yesus? Wah. Kayaknya Yesus tidak punya HP, makanya anak-anak tidak bucin dengan Yesus. Atau apa ya dibilangnya, spiritualnya mereka gitu. Kalau mungkin suster kan tadi balik lagi di awal bahwa suster menceritakan dari kecil sudah ada ritual-ritual di dalam keluarga ya, berdoa bersama setiap malam, rosario gitu. Itu kan yang menumbuhkan jatuh cinta terhadap Tuhan Yesus juga ya, bahwa betul. saya mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup saya gitu. Itu kan dulu. Nah, kalau zaman sekarang nih, karena suster juga kan seorang pendidik ya, bertemu dengan anak-anak setiap hari ya suster ya? Setiap hari ya. Setiap hari bertemu dengan anak-anak. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang itu jatuh cintanya kepada Yesus tuh sebutin apa sih? Kayaknya Yesus harus punya HP ya, dan media Instagram supaya anak-anak itu sering kontak dengan Yesus, supaya ikut zaman. Karena ada satu anak, sebelum saya cerita mengenai bagaimana kondisi anak sekarang, ada satu anak, suster, kalau seandainya Yesus hidup zaman sekarang, apakah dia punya untuk game dengan kami, nge-game dengan kami Yesusnya? Jadi datang benar-benar membayangkan situasi mereka. Yesus itu datang di saat situasi mereka, dan memang itu benar. Karena ini juga sebenarnya menginspirasi saya bagaimana saya hadir di sekolah sebagai pendidik sesuai dengan keadaan mereka. Jadi kan apalagi mengajar agama, ini suatu tantangan besar yang saya alami saya mengajar di sekolah Katolik. Ada beberapa pengalaman yang menarik. Seperti khususnya ketika tadi sebutin apa mereka dengan Yesus. Bagi saya bisa dikatakan sangat kering. Makanya saya bilang tadi, mungkin Yesus perlu media yang zaman sekarang punya Instagram, punya TikTok. Jadi anak-anak juga bisa sebutin kontak Yesus setiap hari. Karena itu kan dunia anak-anak sekarang. Ada pengalaman menarik dari saat saya mengajar di sekolah Katolik. Anak-anak itu bertanya kepada saya, beritahu ke saya, suster, untuk apa kita berdoa pergi ke gereja? Kan saya bisa berdoa di rumah saja, sendiri. Karena hubungan saya dengan Tuhan itu personal. Ngapain saya harus ke gereja? Terus ada juga yang bilang, suster, jangan paksa kami ke gereja. Karena kalau kami dipaksa, kami tidak akan ikut misa dengan sungguh-sungguh. Bahkan ada juga orang yang lebih dewasa mengatakan itu. Kenapa kita harus paksa orang ke gereja untuk misa atau orang pergi sholat kalau yang di Islam? Kan mereka harus punya niat sendiri. Dan melalui pertanyaan dan juga masalah ini membuat saya concern dengan kehidupan orang muda zaman sekarang. Bagaimana relasi mereka dengan Tuhan. Bagaimana relasi mereka dengan agama mereka. Baik yang Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Islam. Ini pertanyaan besar dan mungkin juga ini menjadi tantangan untuk kehidupan beragama di Indonesia. Bukan hanya di gereja tapi di Indonesia. Khususnya di tempat-tempat yang sudah berkembang, sudah maju. Emang semiris itu kah? Oh, ini yang saya alami. Mungkin saya tidak tahu di sekolah yang lainnya, tapi di sekolah yang saya ajar, bahkan baru kemarin Mbak Krisan, saya ada ulangan agama saya. Anak-anak menjawab, suster, saya ateis. Saya tidak percaya Tuhan, jadi saya tidak tahu menjawab soal ulangan ini. Jawab gitu, dijawab ulangan saya, dijawab jadi, ulangan agama. Saya juga bingung memberi nilai ini. Anak ini bagaimana? Jadi dia kosong, dia hanya tulis begitu. Oke. Kayak curhat bahwa saya tidak percaya Tuhan, saya ateis. Dia bilang gitu, saya ateis. Dan ada beberapa peristiwa juga anak-anak cerita, suster, saya itu tidak percaya dan tidak percaya bahwa orang beragama itu baik. Terus saya tanya, kenapa? Terus dia bilang, ya karena ada beberapa orang beragama yang sangat agamis, pokoknya tahu semua isi kitab suci dan lain sebagainya, tapi mereka menipu. Bapak saya yang punya perusahaan besar, katanya.
Terus saya bilang, terus? Ya dari situ saya tidak percaya pada orang beragama. Lalu saya tanya balik, apakah kamu melihat semua orang beragama seperti itu menipu bapamu? Berapa persen orang menipu bapamu? Lalu dia diam. Dia diam saat menceritakan itu. Tapi peristiwa ini sebenarnya Mbak Krisan membuat saya refleksi banyak, merenungkan banyak tentang kondisi orang muda zaman sekarang yang kayaknya menganggap Tuhan itu tidak ada di sini. Maksudnya kan sudah menganggap bahwa ngapain saya beragama. Jadi saya berdoa, terus saya tanya, dari situ membuat saya seperti mau bertanya terus. Lalu di rumah bagaimana orang tuamu? Iya. Saya tanya. Kalau yang Katolik saya tanya, orang tuamu gimana? Mereka ke gereja nggak? Tidak, Suster. Mereka berdoa saat sebelum makan atau sebelum tidur? Tidak, Suster. Nah dari situ saya kayak menemukan jawaban bahwa pendidikan di dalam keluarga, pendidikan agama itu sangat penting. Seperti yang saya ceritakan tadi bahwa saya menjadi seorang biarawati karena dukungan keluarga saya khususnya melalui hidup doa mereka. Nah itu yang menjadi jawaban yang paling penting bahwa pendidikan di dalam keluarga, pendidikan agama dalam keluarga dan teladan orang tua itu sangat penting. Karena itu basicnya ya. Itu basicnya. Fondasi anak-anak yang nanti keluar dari rumah itu mereka sudah memiliki fondasi bahwa ini loh keimanan saya tuh seperti ini, gitu. Dari keluarga terlebih dahulu. Ya mungkin kalau misalnya di keluarga bilang ya nggak usah doa rosario tiap malam lah ya, minimal doa sebelum makan, dasar-dasar doa sebelum tidur gitu ya, Suster ya. Karena sekolah itu kan dan lingkungan gereja sebenarnya menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Kalau misalnya orang tua saja tidak berdoa, anaknya pasti ikut. Dan ada satu lagi menarik, ada satu anak. Dan saya setiap kali saya minta bawa kitab suci, dia bilang saya tidak punya kitab suci di rumah. Keluargamu tidak ada, padahal dia punya. Dan ketika saya minta untuk baca kitab suci, misalnya ayat mana yang menyentuh hatimu, dan dia bilang saya tidak tahu. Pokoknya semua jawaban kayak untuk mereka tidak penting. Kitab suci itu apa? Buku apa? Di sekolah Katolik. Jadi ada beberapa anak yang sangat dekat dengan agamanya, bahkan ada yang aktif terlibat di gereja, tapi ada beberapa juga yang kita butuh kayak pendampingan khusus untuk mereka supaya jangan sampai mereka asing dari agamanya atau dari Tuhannya. Tapi pernah ditanya secara mendetail, maksudnya ditanya dari hati ke hati gitu, konsep ketuhanan yang maksudnya anak-anak yang seperti itu sebenarnya kayak apa sih gitu, anak-anak zaman sekarang lah. Nah itu sebenarnya ya mungkin sederhana saja, kembali lagi karena kan untuk mereka gini, kalau misalnya situasi di dalam keluarganya tidak baik-baik saja, mungkin itu menjadi, nah ini mungkin berkaitan ada satu peristiwa, jadi dia melihat, oh ya ini menarik, mungkin ini lebih ke arah masalah psikologi ya, masalah psikologi. Dia bilang, Suster saya melihat Tuhan pemarah. Kenapa saya bilang? Lalu dia bilang karena orang tua saya itu marah-marah kalau saya melakukan ini, larang terus. Terus kalau misalnya, nah dia tidak suka untuk membawa nama agama, misalnya gini, ada orang tua yang berjuang untuk membantu anaknya supaya dekat dengan Tuhannya atau dekat dengan agamanya. Misalnya, kamu jangan berkata kasar. Agama kita mengajarkan ini, dan dia tidak suka kalau bilang gitu. Jadi ini mungkin mengarah ke arah masalah pribadi ya, itunya jauh lebih dalamnya. Jadi gitu, jadi dia tidak, makanya dia bilang, saya melihat Tuhan itu pemarah dan Tuhan itu mengatur-ngatur. Dia cerita ke saya gitu, Tuhan mengatur-ngatur. Kenapa? Ya karena orang tua saya mengatur-ngatur. Jadi dia tahu bahwa kehadiran Tuhan itu melalui keluarga saya, orang tua saya, tapi dengan sudut pandang negatif. Pemarah, suka ngatur-ngatur, saya mau ini tidak boleh, saya mau itu tidak boleh. Semua mengarah ke situ. Jadi ini mungkin menjadi concern besar ya untuk perkembangan orang muda zaman sekarang, khususnya di Indonesia. Karena memang selama ini kita dengar masalah gereja yang sudah tidak banyak orang datang, itu bagian Eropa. Iya betul. Ya, tapi takutnya ini akan terjadi di negara kita. Baik itu gereja atau agama yang lain. Karena kan kalau orang tua atau juga pendidikan, khususnya untuk bagian agama, tidak benar-benar concern atau benar-benar perhatikan khusus untuk ini. Ada concern dari sekolah nggak sih sebenarnya kalau misalnya setelah mendengar hal-hal seperti itu yang diucapkan, yang diceritakan oleh anak-anak gitu di sekolah, ada misalnya ada panggilan khusus atau misalnya ada kayak yuk ketemuan kita gitu dengan orang tua dan lain sebagainya untuk membicarakan hal yang seperti ini?
Sebenarnya sekolah berusaha untuk melakukan sesuatu yang ya bisa membantu mereka untuk bagaimana mereka dekat dengan agama mereka, semakin ya bagaimana, khususnya intinya sederhananya supaya mereka sadar bahwa mereka itu ada bersama Tuhan. Hidup mereka itu ada karena Tuhan. Atau pernah saya tanya, nafas yang kalian hirup pagi hari pada saat bangun itu kalian rasa dari mana? Atau kalian coba berhenti sebentar, jangan bernafas. Apa yang kalian rasakan? Dan mereka bilang tidak bisa nafas, tersusah. Nah, coba kalian hanya bangun pagi, syukur saja, nafas itu dari siapa? Siapa yang memberi? Karena itu tidak bisa lihat, angin kita tidak bisa lihat. Tapi itu dari siapa? Apakah itu dari perusahaan ini bahwa saya akan mengirim nafas kepada kamu? Atau dari orang ini yang kamu suka, saya akan mengirim nafas. Tapi kita tidak tahu. Dan itu misteri dari Tuhan untuk kita. Kita tidak tahu nafas kita berhenti kapan. Saya pikir di Indonesia nggak ini loh, maksudnya nggak semiris itu gitu pemikiran anak-anak muda zaman sekarang gitu. Saya juga kaget sebenarnya karena saya baru terjun ke dunia pendidikan yang formal, masuk ke sekolah itu ketika mulai tahun lalu sebenarnya. Tapi saya langsung berhadapan dengan kayak gitu. Makanya saya bilang, waduh ternyata seperti ini orang muda zaman sekarang ya. Saya itu baru sebagian kecilnya, saya tidak tahu di sekolah yang lain atau di tempat yang lain itu. Apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan keimanan mereka dan mereka percaya lagi bahwa kok ya merubah konsep ketuhanan mereka? Ada nggak sih suster yang bisa dilakukan kita sebagai orang-orang yang lebih dewasa gitu untuk memberikan pengertian atau menceritakan bahwa nih konsepnya tuh seperti ini gitu misalnya? Ya memang untuk membantu ini memang sebenarnya tidak instan ya, langsung kita mendidik hari ini langsung hasilnya besok. Pasti butuh waktu, proses. Dan proses yang pertama mungkin dari keluarganya. Keluarga, orang tua khususnya benar-benar mendampingi anaknya. Mendampingi anak, karena kan mereka sekarang masa labil ya, sangat rentan. Jadi bagaimana membantu mereka? Selain keluarga, lingkungan pergaulan dia di mana? Lingkungan pergaulannya di mana? Kalau misalnya lingkungan pergaulan dia di dunia yang orang yang berspiritual atau dekat dengan agamanya, maka dia juga akan terpengaruh. Tapi kalau dia di lingkungan yang sangat bodoh amat lah dengan agama saya, dia mau apa minta ini juga, pasti dia juga terikut. Dan lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah-sekolahnya, apakah sekolah memberikan jaminan untuk dia bagaimana dia berkembang dalam agamanya? Atau jangankan berkaitan ke agama, dia percaya dulu Tuhan bahwa hidup saya ini karena Tuhan. Sebenarnya usaha-usaha itu melalui orang-orang di sekitar, orang-orang terdekatnya. Karena kan seperti yang tadi, suster mungkin nggak Tuhan ada di sini untuk main game. Saya dulu nggak pernah berpikir bahwa Tuhan main congklak yuk bareng sama saya gitu kan. Nggak ada kepikiran itu gitu maksudnya. Ya Tuhan ada. Cuman sebenarnya anak-anak sekarang itu kritis ya. Iya. Kritis dan juga cerdas mereka mikir. Iya betul. Bisa nggak suster Yesus itu datang main game dengan saya? Saya bilang bisa. Tuhan datang kiamat nak. Saya bilang kamu main game, kamu rasakan kehadiran Tuhan itu luar biasa. Tapi saya tidak bisa lihat. Tuhan memang kita tidak bisa lihat langsung, tapi orang di sekitarmu itu kehadiran Tuhan. Ada kalau mereka bilang kan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu di mana suster? Emang suster udah pernah ke kerajaan Allah? Pernah mati terus bangun lagi? Ceritakan kerajaan Allah. Oh my God. Terus saya bilang, nah kerajaan Allah itu bukan masalah tempat di sana yang jauh di sana, tapi masalah hidupmu saat ini. Kalau kamu penuh dengan kasih, perdamaian, saling membantu satu sama lain, itu kerajaan Allah. Bukan tempat tapi situasi, keadaan yang ada di dunia saat ini. Oh gitu ya, kalau saya berantem, nah dia nyambung. Kalau saya berantem berarti bukan kerajaan Allah, saya bukan kerajaan Allah. Itu kerajaan setan kalau kamu berantem. Karena kamu mendorong kamu untuk berantem dengan orang lain. Atau kamu marah-marah dengan orang tuamu. Itu kerajaan setan sedang bekerja, saya bilang. Itu roh jahat dan roh kudus bekerja. Kamu lebih mendengar roh kudus atau roh jahat? Dia bilang, oh iya ya suster. Memang mereka kalau didampingi, terus ditemani, akan mengarah mereka ke arah yang lebih baik. Maksudnya mereka akan sadar, oh ya Tuhan ada. Butuh pendamping spiritual nggak sih? Iya, kayaknya anak-anak? Ya mungkin jawaban untuk jangka pendeknya lebih banyak memberi waktu mereka untuk rekoleksi atau retret. Untuk sungguh membuat mereka sadar bahwa hidup saya ini milik Tuhan, bukan milik saya sendiri karena materialistik atau lain sebagainya. Karena untuk mereka kan sekarang serba ada ya, mereka mau apa langsung klik beres. Iya. Semua instan. Untuk orang muda zaman sekarang. Jadi mereka tidak mau susah-susah. Tapi pernah ditanya, oh saat sedih atau saat marah, saat kamu kecewa, kamu larinya ke siapa gitu? Kamu berdoa atau gimana gitu?
Ada yang saya tanya, kan dia bilang, suster saya sama sekali tidak pernah berdoa. Mungkin ini dari sekian puluh anak mungkin 1-2 ya, tapi kan dari 1-2 orang itu bisa mempengaruhi besar nanti ke depannya. Tapi kan bukannya sekolah Katolik setiap, ya maksudnya setiap mau mulai belajar berdoa kan? Ya, berdoa. Semua sekolah Katolik baca Injil, bacaan Injil harian itu dibacakan dan lain sebagainya. Dan kita tidak tahu mereka dengar atau hati fisik mereka di situ, hati mereka di pulau lain mungkin. Jadi makanya saya sering, misalnya setiap kali saya ngajar pagi habis doa tuh saya tanya, tadi bacaan Injilnya apa? Dan mereka bengong. Apa ya? Artinya mereka tidak sungguh mendengar. Ada sebagian yang sungguh-sungguh masuk, ada yang tidak. Itu. Jadi mungkin itu juga doa. Mereka hanya sekedar duduk, diam dengan keluarga di rumah, tapi mereka tidak tahu makna doa ini apa. Berarti ini sebenarnya PR besar ya, suster ya, untuk menjangkau anak-anak zaman sekarang gitu, menumbuhkan lagi keimanan mereka dan kepercayaan mereka, gambaran mereka tentang Tuhan Yesus itu seperti apa, itu PR besar sekali ya berarti ya. Betul. Jadi yuk kita mulai dari keluarga. Nih. Memang dari dasarnya, dari fondasinya gitu awalnya, ya minimal mah kumpul doa bersama lah ya. Doa bersama, terus udah gitu memperkenalkan Tuhan itu ada untuk kita dan lain sebagainya. Ya itu caranya keluarga masing-masing lah ya untuk seperti itu. Sebenarnya pengennya ngobrol banyak ya suster. Kayaknya Om Steph minta kita untuk berhenti. Terlalu serius kita ini berbicara. Tapi seru, soalnya yang saya tahu itu adalah bahwa gereja-gereja yang kosong, anak-anak muda yang sudah tidak percaya Tuhan itu memang di negara-negara barat ya, gitu. Kalau di timur mungkin masih kuat gitu, tapi ternyata di ada banyak beberapa persennya anak-anak Indonesia di zaman sekarang ternyata konsep ketuhanan mereka sudah berbeda gitu. Dan ini menjadi pastinya concern juga bagi kita ya, bagi gereja, bagi gitu gereja. Kan, pastinya. Suster, sebelum kita pamit, katanya suster mau nyanyi nih lagu apa? Mau nyanyi? Saya tidak mengiring karena saya nggak bisa main gitar ya. Enggak. Sebenarnya lagunya singkat saja nanti. Ini tentang apa nih lagunya? Penguat buat suster atau? Sebenarnya ini pengalaman saya sendiri. Misal di saat saya mengalami kekeringan dalam perjalanan panggilan saya, karena pasti baik panggilan sebagai keluarga maupun hidup membiara pasti ada pengalaman jatuh bangunnya, ada pergulatan batin yang luar biasa. Tapi ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, pasti kita akan diteguhkan. Dan kita juga sadar bahwa Tuhan bersama saya. Dan ini saya alami sebenarnya setiap saat. Mungkin sedikit cerita, kemarin ketika saya sebelum kaul kekal, saya kaul kekal kemarin, tahun 2023, kemarin bulan Maret. Sebentar lagi 1 tahun. Jadi melakukan kaul kekalnya di Roma. Karena memang RSCJ, tahap-tahap menjadi RSCJ itu sebelum kaul kekal ada persiapan di Roma. Kaul kekal di Roma dan ada persiapan selama 5 bulan. Nah, ada pengalaman menarik. Jadi saya sudah melakukan retret 30 hari 2 kali. Waktu saya novice ada retret 30 hari, dan waktu saya persiapan untuk kaul kekal 30 hari. Karena untuk kami penting sekali untuk hidup batin. Jadi itu makanya. Nah, waktu di sana saya seperti pengalaman baru bacaan minggu kemarin, transfigurasi. Ada di Gunung Tabor, bahagia kan? Bersama, pokoknya kita membangun ini segala macam. Tapi mau tidak mau Yesus bilang turun, pergi, kamu harus pergi ke bawah melayani masyarakat di bawah, jangan di atas terus. Kalau di atas terus kan bahaya. Berarti kita ada di zona nyaman. Tapi setelah kaul kekal itu, setelah retret 30 hari lalu kaul di Roma, saya mau tidak mau diutus kembali ke provinsi kami masing-masing. Dan saya diutus dengan 2 teman saya, diutus ke Indonesia. Ada momen di mana kayak dunia di Gunung Tabor dengan di bawah pasti jauh berbeda. Kita di Gunung Tabor kita bahagia dengan hidup dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri dan dengan orang di sekitar kita. Tapi sekarang kita dihadapkan dengan tantangan dunia. Salah satunya menjadi guru agama di sekolah yang saya ajar sekarang. Jadi itu sebuah tantangan dan sebuah concern besar, dan juga beberapa hal lain. Nah, Tuhan berbicara kepada saya bahwa saya akan selalu berjalan bersamamu. Kamu tidak sendiri. Jangan takut, jangan ragu, tetap melangkah. Dan pendiri kami juga mengatakan, jangan takut Yola, tetap berjalan, melangkah ke depan karena kamu ada di jalan yang benar. Apapun tantangannya, kamu tetap bersama saya. Nah, ada lagunya. Mau nyanyikan sekarang atau besok? Besok aja, udah. Kita tunggu besok ya, Sobat Komsel. Sekarang lah, suster. Sekarang. Saya harus nyontek berarti lagunya. Enggak apa-apa. Mungkin sedikit saja ya. Satu album boleh.
Ini sebenarnya kata-kata Yesus kepada saya, kata-kata Tuhan kepada saya yang menguatkan saya. Dan dia mengatakan begini. I will be Yahweh who walks with you. You will be always within my hand. Take your heart and give it all to me. Strong and constant is my love. Strong and constant is my love. Should you wander far away from me, I will search for you in every land. Should you call, then you will truly know. Strong and constant is my love. Strong and constant is my love. Jadi, strong and constant is Jesus' love for me. Oke. Bagus suaranya. Enggak, sebenarnya latihannya tadi lebih bagus pada saat di sini kayaknya gara-gara Om Steph ada di situ. Om Steph, kenapa nggak jauh aja di sana? Oke, Suster, sebelum kita pamit, apa yang ingin Suster sampaikan nih kepada Sobat Komsos? Sobat Komsos, karena saya dari hati kudus Yesus, hati yang terluka, jangan takut untuk terluka, karena dari luka akan muncul hati yang terbuka. Oh, so sweet. Suster Yolanda, terima kasih ya sudah mau hadir di sini. Semoga nih bincang asik kita bisa didengarkan juga oleh kaum muda ya, sobat muda Komsos gitu, dan mereka merasa bahwa ternyata mereka tidak sendiri, bahwa Tuhan juga bersama dengan mereka. Dan semoga juga mereka punya satu lagu yang bisa menguatkan keimanan mereka ya Tuhan ya. Ya Tuhan ya. Ya Suster ya. Iya. Seperti lagu Suster kan menguatkan Suster juga ya. Iya, betul. Kita pamit ya Suster Yolanda kepada Sobat Komsos. Sobat Komsos, terima kasih sudah menyaksikan Bincang Asik pada hari ini. Episode kali ini kita ketemu lagi di episode Bisik selanjutnya. Dah. Terima kasih.